Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Majiko Putri, NPM 21520111097. Saya dari mahasiswi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi hukum common law dan perkembangannya. Pengertian hukum common law adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Quebec, dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada ciri dari common law. Yang pertama, tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik dan hukum perdata. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan. Yang ketiga, tidak ada kodifikasi. Yang keempat, keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian. Selanjutnya ada sumber hukum. Salah satu perbedaan antara common law dan civil law adalah terletak pada kedudukan sumber hukumnya yang berbeda, di mana di dalam sistem hukum civil law yang menjadi sumber hukum utamanya adalah undang-undang, sedangkan di dalam sistem hukum common law sumber hukum utamanya adalah case law. Yang pertama ada putusan-putusan hakim. Mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim, prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan, kebiasaan, dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa kontinental. Yang ketiga ada case law, merupakan sumber hukum utama dan juga merupakan putusan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu kasus. Setiap putusan hakim di Inggris merupakan preseden bagi hakim yang akan datang, sehingga lahirlah doktrin preseden sampai sekarang. Adanya prinsip stare decisis atau terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi atau putusan pengadilan sebelumnya. Preseden kewajiban untuk mengikuti putusan sebelumnya. Rasio decidensi atau alasan yang digunakan untuk memutus. Keuntungan adanya case law memberikan kepastian akurat atau fleksibel. Kekurangan kompleks, kakau tidak demokratis. Cara kerja preseden, kalau ada fakta sama, hukum diterapkan sama dengan kasus. Yang kedua ada distinguish, terdapat perbedaan yang cukup mendasar terkait dengan fakta hakim tidak mengikuti kasus sebelumnya. Selanjutnya ada overrule, putusan sebelumnya diputus oleh pengadilan yang lebih rendah. Hakim dapat menyampingkan putusan sebelumnya jika tidak sependapat. Selanjutnya ada reverse, pengadilan yang lebih tinggi dapat mengubah putusan pengadilan yang lebih rendah jika dirasa pengadilan yang lebih rendah salah. Selanjutnya ada Act of Parliament atau undang-undang. Interpretasi case law, sumber hukum utama berasal dari putusan hakim. Prinsip stare decisis atau putusan hakim yang lebih tinggi itu mengikat bagi hakim di bawahnya. Selanjutnya ada peranan hakim. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dalam memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah case law. Selanjutnya ada penggolongannya. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan pada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sementara bagi hukum privat, pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo-Amerika atau Saxon agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Berbeda dengan itu, bagi sistem hukum Anglo-Amerika, pengertian hukum privat lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang, yang pertama, ada hak milik, law of property. Yang kedua, hukum tentang orang, law of person. Yang ketiga ada hukum perjanjian, law of contract. Dan keempat, hukum tentang perbuatan melawan hukum.
seluruhnya tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim, dan kebiasaan. Selanjutnya ada sistem Anglo-Saxon berorientasi pada mazhab atau aliran Vrije Rechtsbeweging. Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah memahami jurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Pada aliran ini, hakim benar-benar sebagai pencipta hukum atau judge made law, karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum dan keputusannya ini lebih dinamis dan up to date karena senantiasa memperlihatkan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.